Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai bab 18, keterbagian di daerah integral. Kita awali dengan definisi dari irreducible ya. Jadi sebuah elemen tak nol A dari daerah integral disebut irreducible jika A bukan elemen identitas dan untuk B, C anggota dari D berlaku A sama dengan B dikali C. Maka B atau C adalah elemen identitas. Contoh, ambil 7 itu anggota dari Z ya, bilangan bulat di mana Z itu merupakan daerah integral. Maka di sini berlaku 7 sama dengan 1 kali 7. Dengan 1 adalah elemen identitas di Z ya. Tadi dikatakan B atau C, jadi tidak harus keduanya merupakan elemen identitas, cukup salah satu saja ya. Kemudian definisi prima, sebuah elemen tak nol A dari daerah integral D disebut prima jika apa? Jika A bukan elemen identitas dan untuk BC anggota dari D berlaku A itu membagi BC berakibat A membagi B atau A membagi C. Nah, di sini diperjelas ya bahwa 1 itu bukan prima. Kenapa? Karena 1 merupakan elemen identitas. Di sini dikatakan bahwasanya syaratnya dia prima adalah bukan elemen identitas. Seperti itu. Oke, contoh prima. Ambil 7 anggota dari Z ya, di mana Z adalah daerah integral, bilangan bulat, maka berlaku 7 itu membagi 7 dikali 1, yang mana berakibat 7 itu membagi 7. Oke, dari kedua contoh tadi ya, sama-sama kita ngambil 7 ya. Jadi pada daerah integral, setiap elemen yang prima maka irreducible. Tadi 7 itu prima ya, dan 7 itu juga irreducible. Buktinya di sini, misalkan A adalah bilangan prima di suatu daerah integral, dan A itu sama dengan B kali C, akan ditunjukkan bahwa B atau C adalah elemen identitas. Kenapa kita akan menunjukkan itu? Karena kita ingin menunjukkan, dia kan awalnya mengatakan dia prima ya, prima. Kalau dia prima maka irreducible, berarti kalau A sama dengan B kali C, kalau irreducible gimana? Dikatakan bahwasanya B atau C adalah elemen identitas ya, sehingga di sini kita cukup membuktikan B atau C adalah elemen identitas. Jadi dari definisi prima didapatkan kalau A membagi B kali C, maka didapatkan A itu membagi B atau A membagi C. Jadi jika AT sama dengan B, maka 1 dikali B itu sama dengan B, kemudian B tadi dikatakan A kali T, A sendiri merupakan B dikali C, sehingga BCT. Karena ada sifat asosiatif, sehingga saya jadikan seperti ini, B sama dengan B dikali CT. Tadi kan dikatakan 1 dikali B, kan? Di sini B kali CT, berarti didapatkan 1 itu sama dengan CT. Jadi C adalah elemen identitas, sehingga terbukti A itu irreducible. Seperti itu. Oke, sekarang saya masuk prinsipal ideal domain ya. Jadi daerah ideal utama adalah daerah integral yang mana setiap idealnya mempunyai bentuk A ya. Jadi dibangun oleh elemen A. Yang mana ini A yang di sini kembali ke yang sebelumnya tadi ya. A itu adalah anggota dari suatu daerah integral. Oke. Saya lanjutkan dengan suatu teorema. Pada daerah ideal utama, sebuah elemen irreducible jika dan hanya jika dia prima. Nah, tadi saya sudah kasih contoh teorema sebelumnya ya. Di teorema sebelumnya kan pada daerah integral ya. Jadi pada daerah integral jika elemennya itu prima maka dia irreducible. Kemudian di sini ada teorema lain. Jadi pada daerah ideal utama ya, yang mana tadi bentuknya dibangun oleh A tadi ya. Sudah ada di sebelumnya, slide sebelumnya.
Jadi pada daerah ideal utama sebuah elemen yang irreducible jika dia itu prima, seperti itu. Kemudian saya lanjutkan dengan definisi unique factorization domain ya. Jadi sebuah daerah integral D disebut daerah faktorisasi tunggal jika setiap elemen tak nol dari D yang bukan elemen identitas bisa ditulis sebagai hasil kali dari elemen-elemen irreducible ya. Di buku ditulis sebagai irreducibles ya. Jadi menandakan dia jamak, berarti dia ditulis sebagai hasil kali dari elemen-elemen irreducible dari D. Dan faktorisasi menjadi irreducible tunggal hingga asosiasi dan urutan di mana faktor muncul. Saya lanjutkan dengan lemma, pada daerah ideal utama, setiap rantai yang meningkat atau ascending chain ya, setiap rantai yang meningkat, strictly ascending chain, dari ideal I1, subset I2, subset dan seterusnya, panjangnya harus berhingga. Oke, saya lanjutkan untuk teorema berikutnya. Setiap daerah ideal utama adalah daerah faktorisasi tunggal. Nah, pembuktiannya bisa dilihat di buku ya, cukup panjang, bisa dibaca sendiri. Nanti kalau ada kesulitan bisa didiskusikan di Google Classroom. Saya ingin menandai yang di bawahnya ya. Jadi setelah pembuktian itu, dalam pembuktian itu, jadi di situ dibahas ya setelah pembuktian itu dikatakan bahwasanya strictly increasing chain ya, rantai menaik dari ideal di D. Jadi ada sebuah daerah integral yang memenuhi properti itu ya, namanya Noetherian domain atau daerah Noether, yang mana nama Noethernya itu diambil dari Emmy Noether, yang mengemukakan mengenai daerah Noether ya, nanti bisa dibaca sendiri sebagai pengetahuan saja. Kemudian setelahnya akibat ya, misal F adalah field, maka Fx adalah daerah faktorisasi tunggal ya. Jadi untuk buktinya dia berdasarkan teorema 16.3 ya, yang bab 16 berarti bab polinom. Fx itu daerah ideal utama, maka Fx itu juga merupakan daerah faktorisasi tunggal, begitu ya. Kemudian saya lanjutkan untuk definisi daerah Euclid. Jadi sebuah daerah integral D disebut daerah Euclid jika ada fungsi D. D itu di buku dikatakan measure atau ukuran. Kalau saya boleh bilang distance saja ya, jarak. Dari anggota tak nol di D ke bilangan bulat non negatif sedemikian sehingga DA kurang dari sama dengan D A dikali B. Jadi jadi itu untuk semua elemen tak nol AB anggota dari D. Dan jika AB anggota dari D, B tidak sama dengan 0, maka terdapat Q dan R di D sedemikian sehingga A sama dengan B dikali Q plus R, di mana R sama dengan 0 dan DR kurang dari DB. Nah, di sini diingat kembali ya, kemarin saya sudah ajarkan algoritma pembagian ya. Di sini A itu sama dengan pembagi dan hasil bagi ya, pembagi dikali dengan hasil bagi ditambah dengan R itu residu atau sisa begitu ya. Kemudian teorema berikutnya untuk setiap daerah Euclid adalah daerah ideal utama. Itu contohnya bisa dilihat di buku ya. Tapi tidak berlaku untuk tadi kan setiap daerah Euclid adalah daerah ideal utama, tapi tidak berlaku sebaliknya.
daerah ideal utama belum tentu daerah Euclid. Itu sudah pernah ada yang membuktikan ya, membuktikannya dengan contoh oleh T. Moskine di tahun 1949 ya. Nanti silakan bisa dicari sendiri. Kemudian dari situ muncul akibat ya, setiap daerah Euclid adalah daerah faktorisasi tunggal. Jadi di sini saya memastikan kembali ya. Jadi jika dia merupakan daerah Euclid, maka dia daerah ideal utama. Karena dia daerah ideal utama, maka dia merupakan unique factorization domain, daerah faktorisasi tunggal. Tidak berlaku sebaliknya ya. Jadi jika dia daerah faktorisasi tunggal, dia belum tentu daerah ideal utama. Jika dia daerah ideal utama, juga belum tentu dia merupakan daerah Euclid ya. Bisa dilihat juga itu di buku ya, ada. Kemudian teorema selanjutnya, jika D adalah daerah faktorisasi tunggal, maka DX adalah daerah faktorisasi tunggal juga ya. Ini bisa dilihat kembali ya, kemarin-kemarin yang mengenai jika D adalah daerah integral, maka DX juga merupakan daerah integral ya. Nanti bisa dilihat sendiri di buku lebih jelas. Sudah, terima kasih. Demikian penjelasan saya hari ini. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.